Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kenalin nama gue Fajar Firmansyah dari Teknik Mesin 22. Izin buat ngejelasin ya teman-teman terkait tutor dari soal termodinamika 2 yang akan kita UAS hari Selasa nanti. Oke, jadi nanti pada saat UAS nanti itu ada 2 soal. Yang pertama itu soal tentang siklus refrigerasi. Ini soal pertama yang dia akan gue jelasin. Nah, yang kedua itu ada soal, nah ini nih, nanti bakal dijelasin sama Imam pada sesi kedua. Jadi langsung aja gue bakal jelasin yang nomor 1. Bismillah. Jadi di sini langsung kita tulis aja diketahuinya. Diketahui refrigeran 134A digunakan sebagai fluida kerja. Berarti di sini refrigeran 134A. 4A. Berarti di sini bawahnya siklusnya refrigeran. Siklus kompresi uap di suatu negara yang menganut sistem satuan Inggris, berarti nanti kita pakai full satuannya itu satuan British ya teman-teman. Ini nggak usah diketahui. Nah, kalau untuk soal-soal kayak mekanika fluida, soal-soal dari matkul ini kan diketahuinya secara lengkap kan. Kalau termodinamika ini diketahuinya cuma cukup ini aja, udah cukup. Nah, nanti sisanya masuk ke skema dan data. Nah, ini gue bakal jelasin dulu skema dan datanya. Skema. Skema. Kayak lebih ke digambar dulu sih, gambarnya gini. Nggak bisa gue. Ini nggak bisa di scroll ya? Kok nggak bisa di scroll? Kemarin bisa deh. Nggak bisa ya? Ini sistemnya gini. Tuh, nggak bisa ke bawah ya soal? Itu bisa diperkecil, nggak kelihatan. Oh. Ini.
sini ini ada turbin. Mungkin gini ya teman-teman, cuman sorry jelek. Kalau buat lebih lengkapnya nanti gue bakal kirim di grup. Nah, jadi di sini tuh kita kasih nama kondensor. Nah, kalau ini kompresor. Kalau yang ini bawahnya evaporator. Ini expansor valve. Ini. Nah, buat grafiknya kemungkinan seperti ini ya. Ini bakal udah valid banget untuk siklus refrigerasi. Itu kayak gini gambarnya nanti. Jadi kalau misalnya besok nomor 1 ditanyanya refrigerasi, pasti gambarnya kayak gini gitu. Ada kondensor, ada evaporator, ada expansor valve, ada kompresor. Ada 4 poin. Nah, kita baca dulu di sini. Refrigeran 134A digunakan sebagai fluida kerja sistem refrigerasi siklus kompresi uap di suatu negara yang menganut sistem satuan Inggris. Sistem tersebut bekerja pada temperatur evaporator sebesar 50 derajat Fahrenheit dan tekanan kondensornya sebesar 180 psi. Berarti di sini ini bisa gua tulis sebagai 1 alirannya, terus ini 2, terus ini 3 tingkat keadaannya, terus ini keempat, ini alurnya ke sini, ini 4. Sip. Nah, berarti kan tadi di evaporator itu mempunyai suhu 50 derajat Fahrenheit ya. Berarti di sini kita tulis T1 sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Nah, tadi di kompresor kalau nggak salah, dan tekanan di kondensor ini. Tekanan di kondensor sebesar 180 psi. Berarti di sini dia punya P2 sama dengan 180 psi. Nah, fluida kerja masuk kompresor pada tingkat keadaan uap jenuh. Berarti dia masuk ke sini, ke arah sini, itu uap jenuh. Berarti bisa kita tulis di sini uap jenuh tingkat keadaan pertama. Uap jenuh. Lanjut. Sini ada informasi lagi. Ada informasi fluida kerja masuk kompresor pada tingkat uap jenuh dan keluar dari kompresor pada temperatur 140 derajat Fahrenheit. Berarti di sini kita tulis T2 sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Nah, lanjut lagi ada informasi fluida kerja keluar dari kondensor pada tingkat keadaan air jenuh. Berarti kan kalau misalnya keluar ke sini kan. Nah, berarti di sini ada informasi kalau tingkat ketiga tuh cair jenuh.
langsung ada informasi lagi itu jika sistem refrigerasi tersebut berkapasitas 5 ton. Berarti sistem itu awalnya adalah 5 ton. Nanti kita masuk ke sini. Jadi semuanya itu berawalan masuk key in-nya di sini evaporator. Ini key in sama dengan 5 ton. Nah, kalau ada key in berarti ada key out. Nah, key out-nya tuh di sini teman-teman di kondensor. Key out. Nah, gini. Jadi untuk pembahasannya dari skema dan data kayak gini ya teman-teman buat siklus refrigerasi. Semua informasi sudah ditulis semuanya, baru nanti bikin ke grafik. Nah, pindah warna. Grafik itu bisa kita tulis ini di sini ya. Set. Ini T, ini S. Nah, kita analisis sekarang dari skema tersebut. Jadi gini nih. Ini kan awalan pertama tuh T1 kan. Nih. Tingkat keadaan 1. Tingkat keadaan 1 itu berada pada uap jenuh. Berarti kalau untuk uap jenuh itu posisinya di sini nih. Nih. Ini buat tingkat keadaan 1. Nah, lanjut. Habis tingkat keadaan 1 kan tingkat keadaan 2 nih. Tingkat keadaan 2 tuh di sini nih. 1. Nah, ini nih. Dari tingkat keadaan 1 sampai tingkat keadaan 2 itu kan dia mengalami kenaikan kan, kenaikan antara temperatur dan juga lain-lain. Berarti di sini kita tulis di sini nih grafiknya salah. Ini harusnya tinta hitam. Bentar ya teman-teman. Berarti grafiknya kan naik. Nah, taruh di sini. Kok nggak bisa ya? Intinya nih nanti tarik garis. Di sini 2. Tarik garis di sini. Set. Nah, setelah kita ke tingkat keadaan 2, masuk ke tingkat keadaan 3. Sebenarnya dari sini ke sini itu sama satu garis, cuman di sini ada informasi bahwa ini cair jenuh. Cair jenuh. Berarti posisinya tuh ada di sini. Nih. Nih 3. Ini kita tarik garis. Nah, lanjut terakhir ke tingkat keadaan 4. Tingkat keadaan 4 itu kan dia telah melalui expansive valve kan. Nah, berarti posisinya itu di sini, tengah-tengah. Di keempat. Nah, gini. Set. Ini buat grafiknya teman-teman. Jadi di sini tuh ada bersifat uap jenuh. Nah, kalau ini sudah melewati cair jenuh. Jadi begitu untuk skema dan data pengerjaannya.
Nanti mungkin bisa dipahami lebih lanjut. Langsung setelah kita sudah memahami skema dan data, kita buat asumsi di sini. Asumsinya, please dong, lagi tutor loh. Kondisinya steady state. Yang kedua, Eka dan Eka diabaikan. Setelah kita sudah melakukan asumsi, baru kita selanjutnya pengerjaan analisis. Nah, analisis ini kita buat tabel. Nih, seperti biasa. Yang mana nih isinya ada TK atau tingkat keadaan. Nah, di sini ada temperatur, di sini ada temperatur, lalu ada tekanan, lalu ada H atau entalpi, lalu ada S atau entropi. Nah, biasanya di sini tuh opsional aja sih, tapi ada kayak tabel, nanti dikasih tahu tabelnya tabel berapa aja gitu. Nah, di sini. Nah, tadi kan berhubung ada 4 tingkat keadaan kan, berarti nanti tulis 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kita isi yang 1 dulu. Nanti lanjut 2. Ini ada 3. Ini ada 4. Ada 4 tingkatan. Nah, setelah kita gambar ini, baru kita masukin informasi yang tadi. Nih, tingkat keadaan pertama, ini dapat informasi bahwasanya T1 sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Kita masukin di sini, 50 derajat. 50 derajat. P-nya tidak diketahui, jadi kita langsung cari H sama S-nya. Itu bisa dicari pada tabel A10E. Nah, di tabel A10E ini nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ini saya langsung aja biar cepat. Itu H-nya didapat 108,74. 108,74. Sedangkan S-nya itu 0,2183. Nah, lanjut ke tingkat keadaan 2. Yang dimana tingkat keadaan 2 ini kita mendapatkan informasi yaitu T-nya sebesar 140 derajat dan P-nya itu sebesar 180 PSI. Kita masukin di sini T-nya 140, P-nya itu 180 PSI. Nah, teman-teman bisa cari nanti di tabel A12E.
Nah, saya langsung aja udah dapat itu H-nya sebesar 123,21. Untuk S-nya 0,2764. Nah, lanjut ke tingkat keadaan 3. Tingkat keadaan 3 di sini yang diketahui itu sebenarnya cuman P-nya aja, karena kan ini selaras kan yang tadi dibilang. Nih, masih satu garis. Cuman T-nya nggak diketahui karena T-nya pasti berbeda. Sudah melewati proses kondensor. Nah, berarti di sini kita langsung aja tingkat keadaan 3 tuh masukin 180 nilainya. Nilai P-nya. Nah, untuk dapat tingkat keadaan 3 itu, H dan S-nya bisa didapat dari tabel A11E. Nah, itu tapi dengan catatan yang dicari itu HF. Kenapa HF? Karena dia udah kondisinya itu cair jenuh. Bukan uap lagi. Itu. Berarti didapat itu di sini 50,64. S-nya itu 0,1009. Lanjut, itu tingkat keadaan 4. Cuman di sini ada yang spesial dari sistem refrigerasinya sendiri. Yaitu di sini mungkin jadi catatan nih. Kita merahin aja. Catatannya adalah, ini udah aturannya ya teman-teman, kalau misalnya maksudnya H3 itu H-nya tingkat keadaan 3 itu bakalan sama dengan H4 atau H pada tingkat keadaan 4. Berarti di sini kalau misalnya H3-nya 50,64, otomatis pada tingkat keadaan 4 itu H-nya sama 50,64. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin nanti bisa langsung dicari aja ya, nanti gue bakal share juga ini pekerjaannya. Cuman tambahannya lagi, kalau buat yang masih bingung pada pengerjaan sistem refrigerasi pakai tabel apa, itu di sini simpelnya gini nih, kalian fokus aja di tabel A10E sampai A12E. Ini buat yang satuannya British ya. Nah, kalau buat yang satuannya SI itu di tabel A10 sampai A12. Dan untuk sistem refrigerasi, kalau buat tabelnya udah itu aja biar nggak bingung kalian nanti nyari-nyarinya. Ini buat tandain. Set. Nah, untuk analisis selesai di sini. Karena kita sudah dapat H-nya semua yang dibutuhkan. Lanjut ke pertanyaannya sekarang. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada, lanjutlah sama saya. Yang pertama, laju aliran massa, atau di sini simbolnya adalah M. Simbolnya M, berarti kita jawab M. Nah, di sini kan udah rumus jadinya teman-teman. Rumus jadinya itu gini nih. Q in sama dengan H1 min H4. Nah, tapi kan kita yang ditanyakan ini kan, M dot kan. Berarti itu M dot itu kita bisa pindah ruas saja. Jadi gini nih, M dot sama dengan Q in
per H1 min H4. Nah, kita masukin rumusnya. Q kan tadi kalor masuk yang melalui evaporator kan 5 ton kan. Ini nih, 5 ton. Berarti kita masukin 5 ton per, masukin H1-nya tadi. H1-nya kan 108,74. Sedangkan H4-nya 50,64. Itu kita masukin. Berarti 108,74 dikurangi 50,64. Satuannya itu BTU per LB. Nah, tapi sebelum dikaliin seperti biasa, termodinamika kan itu harus menggunakan konversi satuan ya. Nah, kita konversi satuan dulu untuk mencari satuannya. Kan ini yang ditanya tuh LB per menit kan. Ini LB per menit. Nah, berarti kita cari sampai jadi LB per menit satuannya. Caranya langsung aja konversi di sini 200 BTU. Ini udah satuannya dari sana ya teman-teman. BTU per menit per ton. Biar nanti dapat satuannya LB per menit. Nah, langsung aja ini dicoret. Coret. Nah, ini juga coret. Nah, nanti dikali-kaliin 5 kali 200 dibagi 108,74 dikurang 50,64. Itu saya udah hasilkan jadinya 17,2117 LB per menit. Nah, ini untuk jawaban nomor A atau laju aliran massa. Lanjut ke soal yang B. Yang B itu ditanyakan efisiensi. Efisiensi, berarti kita masuk ke dalam rumus efisiensi. Berarti di sini B, efisiensi. Nah, rumusnya gini. Itu langsung rumus jadinya adalah daya atau W dot per M dot atau laju aliran massa per Q in atau kalor masuk dibagi M dot. Nah, ringkasnya ini kan kayak sama kan, ini bisa dicoret. Jadi nanti kayak ujungnya tuh kayak W dot per Q in. Nah, W dot itu kan berarti H2 min H1 per Q in-nya itu H1 min H4 ini. Nah, langsung masukin tadi di tabel yang tadi kan H2 itu 123,21, H1-nya 108,74 kan. Nah, per H1-nya 108,74 min H4-nya itu kan 50,64. Nah, gini. Habis itu dikali penjumlahan biasa aja, dioperasikan. Hasilnya itu adalah 0,24. Nah, tapi untuk efisiensi ini harus satuannya persentase. Berarti nanti ujung-ujungnya kalian
kaliin 100. Berarti di sini didapat efisiensinya. Nah, ini untuk yang B. Lanjut ke pertanyaan yang C. Yang C itu ditanyakan daya yang diperlukan oleh kompresor dalam satuan HP atau horsepower. Berarti di sini rumusnya tulis C. Itu adalah daya sama dengan laju aliran massa itu H2 min H1. Ini rumus jadinya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar atau ngapalin, langsung rumus jadinya aja, nggak usah kayak diturun-turun gitu. Nah, kan tadi M dotnya itu kan dapat 17,2117. Itu didapat dari mana? Didapat dari nilai jawaban yang A, yang ini nih. Ini jawaban yang ini nih. Itu untuk M dotnya. Masukin H2 sama H1, tapi ini dulu satuan dulu, LB per menit. Nah, H2-nya itu 123,21 BTU per LB dikurang H1-nya 108,74 BTU per LB. Nah, ini kita kurangin dulu. Ini sama ini dikurang. Jadi nanti saya gini, 17,2117 LB per menit. Itu ini hasil kurangannya itu adalah 14,47 BTU per LB. Tapi ini kan yang ditanyakan ini dalam satuan horsepower kan. Nah, kita harus konversi satuan dulu. Nih, untuk rumus jadinya konversi satuannya gini nih. 60 menit per hour. Nah, langsung kita bisa coret apa yang bisa coret nih, kayak LB sama LB, menit sama menit gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya satuannya itu adalah BTU per hour di sini nih. BTU per hour. Nah, BTU per hour ini itu sama dengan satuannya kayak HP atau horsepower. Jadi setelah dikonversi tinggal dikaliin aja. Ini nih semuanya dikaliin. Hasilnya itu adalah 14943. Nah, ini hasilnya buat yang C. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, itu D. COP atau Coefficient of Performance dari sistem refrigerasi. Nih, ini sama aja kayak tadi efisiensi rumusnya sebenarnya, cuman dibalik. Kan kalau efisiensi kan W dot per Q-in kan. Nah, kalau misalnya COP itu Q-in per W. Nih, yang D. Rumus langsungnya kalau COP itu Q-in per W per W dot sorry ini harusnya M. Ini coret aja. Ini M. Ini bisa langsung coret jadi Q-in per W dot. Nah, masukin
Q ini kan H1 min H4 per P dot itu H2 min H1. Nah, nanti tinggal masukin dah rumusnya. dalam. Nah, H1-nya kan 108,74 min 50,64 per H2-nya itu 123,21 dikurang 108,74. Kalau buat yang D ini itu nggak usah dikonversi satuan lagi. Nah, langsung aja ini dikurang harus dibagi. Nanti hasilnya itu adalah 4,01. Nah, ini nggak satuannya. Ini aja 4,1 gitu teman-teman. Jadi ini gue tambahin aja deh. Ini rumusnya kebalikan dari efisiensi. Nah, selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari soal nomor 1 ini. Ya, silakan. Siapa tuh? Bagas, silakan Bagas. Izin bertanya, yang bikin apa diagram TS-nya itu untuk nentuin arah awalnya gimana itu? Dari lihat dari ininya, skemanya. Ini nih, guys. Udah pasti nih, sistemnya udah pasti ada valid. Nih, yang pertama, nih. Ini dulu nih, tuh. Kesini dulu, nih, tanda panah nih. Nah, lanjut tingkat keadaan 2. Di sini nih. Nah, tingkat keadaan 3 berarti ke sini nih. Jadi muter sampai ke tingkat keadaan 4 terakhir ke evaporator. Berarti di sini buat grafiknya itu gini nih. Dari sini saya terus terakhir ke sini. Nah, kalau misalnya emang gambar ini kurang jelas, nanti gue kirim lewat ini aja foto di WA. Gimana, jelas nggak? Iya Mas, makasih Mas. Gimana guys? Udah maksud. Yang lain ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bakal lanjut sama Imam. Lanjut Om. Oke, gue izin masuk ya teman-teman. Suara gue masuk gak? Masuk Bang. Masuk Bang. Oke. Wah. Kenalin ya, gue Imam. NIM akhir 085 dari Teknik Mesin angkatan 2022. Gue bakal lanjutin tutorial termodinamika teknik 2 ini ke soal yang nomor 2 ini tentang bab 12. Nah, bab 12 itu ngebahas moist air. Moist air itu udara lembab. Nah, gue jelasin dikit dulu aja ya, karena belum pernah kelas juga tentang bab ini. Jadi, si moist air itu adalah udara lembab.
Oke. Moist air itu udara lembab. Nah, udara lembab itu terdiri dari dua. Yang pertama itu udara kering atau dry air sama si water vapor. Atau kita sebutnya uap air lah ya, biar enak. Nah, si dry air ini nanti notasinya MA. Kalau si water vapor itu notasinya MV. Nah, si dry air ini itu nilainya konstan. Nah, yang si MV ini berarti ya nggak konstan ya kan? Oke. Terus di bab 12 ini juga ada beberapa gua nyebutnya beberapa kesamaan lah, rumus lah yang harus dihafal, yaitu yang pertama ada relative humidity. Relative humidity atau disebut juga kelembaban relatif. Oke. Relative humidity ini simbolnya itu C. Apa sih ya, lupa gua. Pokoknya kayak gini nih, mirip yang di McFlu. Nah, itu persamaannya, rumusnya itu tekanan si vapor dibagi sama tekanan waktu dia saturasi pada temperatur tertentu. Nih, ini tuh tekanan saturasi. Oke. Yang pertama ada itu relative humidity, yang kedua ada rasio kelembapan. Atau disebut juga humidity ratio. Oke, humidity ratio ini lambangnya omega. Itu rumusnya si MV ini kan berarti massa si vapor, uap air gitu, dibagi sama MA. Satuannya kilogram per kilogram udara kering. Oke. Nah, si humidity ratio ini bisa kita tulis juga kalau misalkan diketahuinya nanti itu si tekanan ya. Berarti bisa ditulis juga 0,622 PV per PA. Udara kering. Berarti tekanan si udara lembab udara vapor ini dibagi sama si tekanan udara kering. Nah, tekanan udara kering itu bisa diubah lagi jadi 0,622 PV per P min PA. Sorry. PV. Nah, si P ini gua kotakin dulu deh biar enak nanti dipakai soalnya ini rumusnya.
Oke, si P ini itu sama dengan udara kering ditambah sama udara lembab. Nah, oke, nih. Sekarang kita ke soal ya. Oke, di soal itu ada suatu fan yang terdapat di dalam saluran udara yang diinsulasi Q CV-nya itu sama dengan 0 pada bagian permukaannya, seperti ditunjukkan oleh gambar di samping. Nanti kita gambar skema dan datanya ya. Ini bukan gambarnya. Terus fan itu berputar meneruskan moist air dari sisi masuk sehingga kondisi moist air pada sisi keluar memiliki temperatur 3,5 derajat Celcius. Terus kelembaban relatifnya berarti si itu ya, humidity relatifnya itu sebesar 50% dan laju aliran volumetriknya itu 0,4. Nah, ini harusnya satuannya ini. Ini harusnya satuannya bentar. Per second. Nah, jika temperatur sisi masuk adalah 31 derajat Celcius, tekanan dalam saluran adalah 1 atm dan perubahan energi kinetik dan potensial bisa diabaikan. Oke. Berarti nanti disuruh nyari si omega, si relative humidity di masuk. Ini kan yang diketahui itu pas keluar. Terus sama daya fan yang diberikan dalam kasus ini. Oke, berarti sebenarnya buat ngerjain ini kayak biasa ya, dibikin, diketahui, ditanya skema dan data sama analisis. Oke, tapi buat mempersingkat waktu juga buat diketahui sama ditanyanya kan udah pada bisa lah ya harusnya. Langsung aja ke skema dan data. Oke, jadi skemanya kira-kira kayak begini. Ini ada batas sistemnya. Oke, ini ada udara yang masuk kan, moist air. Ini yang keluar. Nah, ini ada fan nih yang bekerja di dalam si saluran ini. Oke. Oke. Nah, tadi diketahui itu dari sisi masuk. Nah, pada sisi keluar memiliki temperatur 35. Berarti T2 itu 35 derajat Celcius. Sama relative humidity-nya. Relative humidity itu kan ini nih. Sama dengan 50%. Oke. Terus laju aliran volumetrik udara. Berarti laju aliran volumetriknya sama dengan 0,4 meter kubik per second. Oke. Terus jika temperatur sisi masuk, berarti pas masuk temperaturnya itu 31 derajat Celcius. Tekanan di dalam saluran ada, berarti tekanan di sini nih, di bagian sini itu adalah 1 atm. 1 atm atau sama dengan juga 1 bar ya. Oke. Dan perubahan energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Berarti nanti kalian bikin asumsinya itu ini steady state sama EK dan EP diabaikan. Oke. Nah.
Langsung aja buat ngejawab soal ini tuh, kita harus menganalisis dari ini, persamaan kesetimbangan massa. Oke, kalau masih ingat persamaan kesetimbangan massa itu kan massa yang masuk itu sama dengan massa yang keluar. Oke. Nah, di sini di kasus ini massanya itu terdiri dari dua jenis massa, ada yang udara kering sama yang basah. Oke. Berarti M-in-nya berarti MA1 ditambah sama MV1. Oke. Yang M-out juga sama, terdiri dari dua jenis udara. Yang pertama ada MA2 ditambah MV2. Nah, jadi kayak gini. Terus kan kita tahu nih, si udara kering ini pasti konstan, pasti sama. Nah, berarti MA1 itu sama dengan MA2. Itu jadi MA. Nah, jadi karena ini sama, bisa dicoret sih. Pasti konstan soalnya. Jadinya persamaannya tuh jadi kayak gini. MV1 itu sama dengan MV2. Oke. Nah, ini dari persamaan kesetimbangan massa. Kita dapat si MA1-nya sama dengan MA2. Terus kita juga dapat kalau si MV1-nya itu pasti sama dengan MV2. Ini berarti sama dengan MV. Nah, udah kita analisis dari persamaan kesetimbangan massa, kita coba analisis ke ini nih, rasio kelembapan. Dari rasio kelembapan. Nah, rasio kelembaban itu kan W sama dengan MV per MA. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau nyari nih si rasio kelembaban di tingkat keadaan pertama, berarti ini MV-nya juga berarti pasti tingkat keadaan pertama, MA-nya juga tingkat keadaan pertama. Oke. Terus MV1 itu tadi kan sama dengan si MV. Nah, si MA juga sama dengan MA. Oke. Terus kita coba cari si rasio kelembaban di tingkat keadaan 2. Itu MV2 per MA2. Nah, si MV2 itu tadi sama dengan juga sama MV, dan si MA juga sama dengan MA. Nah, kan kita bisa ngeliat nih, ini sama nih kan. Berarti kesimpulannya si rasio kelembaban 1 itu pasti sama dengan rasio kelembaban 2. Oke. Ini buat analisisnya ya. Sekarang kita jawab soal. Oke. Dari sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke, gue lanjut aja. Ya, kenapa? Yang itu, Mam, yang W1 sama dengan W2 itu kok sama gimana maksudnya, Mam? Oke, kan gini. Kita berangkat dari sini nih. Si MA kan tadi udah tahu kan, si MA itu kan dry air. Ya kan?
Nah, si dry air ini konstan. Nah, kita ke analisis persamaan kesetimbangan massa. Nah, kan persamaannya MA1 ditambah MV1 itu sama dengan MA2 ditambah sama MV2. Nah, karena ini hasilnya sama, ini jadi ibaratnya kalau dipindah ruas itu dikurangin jadinya 0, ya kan, dicoret. Nah, jadi si MV juga ternyata sama, MV1 sama MV2-nya sama. Nah, kita coba ke ini, rasio kelembapan, analisis rasio kelembapan. Nah, di analisis rasio kelembapan itu kan rumusnya yang ini nih. Ya kan, MV per MA. Nah, kita coba cari rasio kelembaban di tingkat keadaan pertama nih, yang ini. Nah, rumusnya berarti MV di tingkat keadaan pertama dibagi sama MA di tingkat keadaan pertama. Nah, tadi kan kita dapat si MV1 ini nih sama dengan MV biasa kan, yang MA juga sama. Jadi dapat hasilnya ini nih. Oke. Terus kita coba cari rasio kelembaban di tingkat keadaan yang kedua. Rumusnya jadi MV2 per MA2, ya kan? Nah, si MV2 ini itu ternyata sama juga sama si MV ini nih. MA juga sama. Nah, jadinya kan antara tingkat keadaan 1 sama tingkat keadaan 2 ini sama. Jadi, bisa kita simpulin si rasio kelembaban ini di tingkat keadaan pertama itu sama dengan rasio kelembaban di tingkat keadaan kedua. Gimana, guys? Ya, Mam, paham, Mam. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, yang A itu disuruh nyari rasio kelembaban sisi masuk dan keluar. Nah, tadi kan sebenarnya kita udah dapat, tapi kita ini belum dapat angkanya. Nah, caranya kita pakai yang ini nih. Karena di kondisi keluar ini kita punya dua data. Yang pertama itu relative humidity sama si temperatur. Oke. Berarti kita pakai si relative humidity dulu. Itu rumusnya tadi PV per PG. Nah, ini temperaturnya 35 derajat Celcius. Oke. Buat nyari si tekanan ini kan tinggal dipindah ruas nih. Oke, berarti kita pindah ruas aja. Nih, PV2 itu sama dengan relative humidity dikali tekanan saturasi ketika temperaturnya 35 derajat Celcius. Oke. Dari sini kita dapat tekanan V2-nya itu. Nah, ini kan si relative humidity-nya ini kan 50%. Berarti 0,5 kan. Nah, ini kita cari pakai tabel. Tabelnya tabel A2. Cari aja di temperatur 35 derajat. Nanti dapat hasilnya itu tekanan ya. Nanti carinya tekanan. Itu 0,05628. Oke. Ini tinggal dihitung, nanti dapat buat si PV2-nya 0,028
Oke. Oke, kita udah punya PV2, berarti kita bisa nyari si W-nya, si omeganya, humidity ratio. Oke. Nah, buat nyari si omega 2 ini, itu rumusnya kan pakai yang ini nih. Yang ini kan. Berarti tinggal dimasukin aja 0,622 dikali PV2 per P min PV2. PV2-nya kan ini 0,02814. Nah, si P-nya ini P yang ada di dalam saluran ini nih, 1 bar. Oke. Berarti jadi 0,622 dikali 0,02814 per 1 dikurang 0,2814. Oke. Ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator, hasilnya nanti dapat 0,018. Nah, kita udah dapat W2. Nah, buat nyari W1, kan tadi kita udah tahu kalau W2 itu sama dengan W1. Jadi, W1 sama dengan W2 sama dengan 0,018. Dapat yang A. Oke. Lanjut, yang B nyari relative humidity di sisi masuk. Nah, ini kan relative humidity di ini ya. Yang tingkat keadaan kedua. Oke. Ini yang B. Oke, buat nyari relative humidity itu rumusnya berarti jadi P1 per tekanan saturasi di tingkat keadaan 1 ketika temperaturnya 31 derajat Celcius. Karena tadi di soal dikasih tahu ya, temperatur pas tingkat keadaan 1 itu 31 derajat Celcius. Oke. Nah, gini nih. Kan P1 kita nggak ada informasi di soal. Nah, tapi kita lihat dari rumusnya nih. Nih. Rumusnya itu PV per P min PV. Nah, si 0,622 ini itu udah pasti ini gitu loh, 0,622. Si P juga pasti P gitu. Jadi yang berubah itu tekanannya. Nah, karena si ini nih. Nah, si tekanan di tekanan lagi massa di masa gimana ya jelasinnya, udara kering di kasus ini itu pasti konstan, berarti si PV-nya juga jadi sama gitu loh. Jadi ini PV1 sama dengan PV2. Nah, berarti ini jadi sama dengan PV
V2 per Tg1 ketika temperaturnya 31 derajat Celcius. Nah, PV2-nya itu 0,02814 dibagi. Nah, ininya nih kita harus nyari si tekanan saturasi waktu si temperaturnya 31 derajat. Ini pakai tabel A2 juga buat temperatur 31 derajat buat nyari tekanannya. Nanti dapat 0,0449196. Salah, sorry. Dapat 0,04496. Nah, tinggal dihitung nih pakai kalkulator. Nanti dapat hasilnya 0,625. Nah, karena relative humidity itu biasanya dalam persen, berarti tinggal dikali 100%, jadi 62,5%. Yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut. Yang C itu disuruh nyari si daya fan-nya. Nah, buat nyari daya fan-nya, kita analisis dari persamaan kesetimbangan energi. Nah, di sini kita langsung pakai rumus jadinya aja. Itu W dot Cp sama dengan M dot A dikali sama HA1 min HA2 ini ditambah omega dikali HV1 min HV2. Oke. Nah, si M dotnya ini kan kita belum tahu berapa. Jadi kita cari dulu si M dotnya. Buat nyari M dotnya itu kan kita tahu lah dari mekanika fluida, rumusnya itu rho dikali debit. Nah, debit di sini bisa juga jadi rho dikali AV. Nah, tadi kan di soal udah diketahui AV-nya itu, AV-nya itu 0,4 meter kubik per second. Berarti kita pakai AV-nya 0,4 meter kubik per second. Nah, buat rho-nya, karena ini kan air, berarti kita pakai rho air. 1000 gram per dikali sama 0,4
meter kubik per second. Nah, meternya dicoret. Nah, ini tinggal dikali jadi 400 kilogram per second. Aman ya. Oke, jadi si 400 kilogram per second dikali sama, nah kita lihat rumusnya itu, nah ini HA1 min HA2. Nah, HA ini kan entalpi buat udara kering. Berarti si udara kering ini nanti diibaratin jadi gas ideal. Nah, ini berarti nanti bisa dicari di tabel A22. A22. Sedangkan si HV1 sama HV2 yang ini itu dicari di tabel A2. Oke. Nanti dicari aja. Kalau udah dapet nanti jadinya 304,2 min 308,2 ditambah rasio kelembabannya itu 0,018. Nah, dikali HV satunya 25581 min 2565,3. Nah, ini satuannya kilojoule per kilogram. Nah, ini kilogramnya bisa dicoret. Ini nanti tinggal dihitung. Hasilnya jadi minus 1651,84 kilojoule per second, atau ini kilowatt ya. Oke, udah dapat. Ada yang mau ditanyain? Iya. Ya. Bang, itu hasilnya emang pasti minus, Bang. Sebenarnya nggak pasti minus, tapi minus atau plus itu nandain si kerjanya itu ibaratnya dikasih kerja atau dia yang ngeluarin kerja gitu loh. Iya. Gimana? Oke, Bang. Silakan. Sambang. Gak ada yang mau tanya gak? Cukup ya? Bang. Oke. Segitu aja buat tutorial termodinamika teknik 2 ini. Gua sama Fajar mohon maaf kalau ada kesalahan lah ya. Ya udah, gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.